Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan di studio Tribun Jatim ini kita sudah kehadiran narasumber bernama Dr. Dimas Rama Hermawan, SPB. Beliau merupakan dokter spesialis bedah RSI Unisma Malang. Selamat pagi dokter. Pagi. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa disapa dulu dok Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners. Ya, saya Dr. Dimas, saya dokter bedah di RSI Unisma. Kebetulan saya home surgeon-nya di RSI Unisma, jadi keseharian ya banyak di RSI Unisma. Oke, kesibukannya apa nih dok? Kesibukannya yang ngurusin pasien. Ngurusin pasien ya dok ya? Iya. Oke, dok, kita ini kan akan membahas tentang usus buntu ya dok ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit pengertian tentang usus buntu kepada Tribuners yang ada di rumah dok. Oke, kalau usus buntu itu bahasa awam ya. Aslinya usus buntu itu adalah salah satu organ di usus besar kita. Itu kalau semua orang punya usus buntu. Cuma kalau menimbulkan masalah namanya usus buntu yang meradang. Gitu. Meradang, ya. Jadi itu yang disebut appendicitis gitu. Cuma bahasa awam ya usus buntu gitu. Bahasa yang diketahui orang-orang masyarakat. Betul, usus buntu ya dok ya. Usus buntu. Padahal semua orang ya punya usus buntu. Oh gitu. Setiap orang itu punya ya dok ya. Pasti punya. Pasti punya usus buntu ya dok ya. Betul. Terus kalau penyebab usus buntu sendiri itu apa sih dok kira-kira? Penyebab usus buntu yang meradang ya itu pada dasarnya adalah sumbatan dari lubang atau lumennya usus buntu itu sendiri. Nah itu macam-macam penyebabnya. Kalau yang paling banyak sih kotoran yang mengeras atau disebut fekalit, dia langsung nyumbat ke lubangnya usus buntu sehingga usus buntunya tersumbat, dia melebar, dia bengkak dan meradang, akhirnya pada tahapan yang parah dia bisa pecah kayak gitu. Berarti usus buntu itu bisa pecah ya dok? Bisa pecah. Kalau pecah berbahaya. Berbahayanya bisa mengancam nyawa. Oh, kematian. Gitu, iya. Oke. Kan ini usus buntu katanya penyebabnya kotoran ya dok ya. Betul. Tapi ini kebanyakan kotoran ya dok ya. Tapi benar gak sih dok ini kalau misalkan kita makan biji jambu merah gitu terus makan biji cabai itu bisa menyebabkan usus buntu. Benar gak sih dok? Betul. Jadi itu kan tadi kotoran yang mengeras yang tidak tercerna baik, tidak terdistribusi baik untuk ke anus, ke pembuangan, dia larinya ke usus buntu itu, nyasar dia ke usus buntu. Begitu juga dengan si biji cabai, biji jambu gitu. Nelen biji-bijian misalnya makan buah-buahan ketelan bijinya, ya bisa aja dia nyasar ke situ. Jadi kan alirannya dia ke atas terus ke bawah ke anus. Nah ini sebelum ke atas dia mampir ke usus buntu lah sudah jadi si usus buntu jadi buntu ususnya. Jadi meradang usus buntunya. Ususnya dok ya. Gitu. Terus dok kalau misalkan saya ini kan baca di artikel ya dok ya, makan mie instan, kebanyakan makan mie instan itu juga bisa menyebabkan usus buntu, benar gak sih dok? Kalau mie instan sih dihubung-hubungannya dengan feses yang mengeras ya. Kan tepung nggak tercerna sempurna, jadinya kotorannya atau si feses ini jadinya konsistensinya relatif lebih keras. Nah kalau lebih keras ya itu tadi balik lagi ke awal, fekalit atau kotoran yang mengeras dia bisa kesasar, dia salah jalur ke usus buntu, jadi nyumbat si usus buntu, meradang sudah usus buntunya gitu. Itu ya dok ya. Terus kalau misalkan gejala awal dari usus buntu sendiri seperti apa sih dok? Kalau pasien terkena usus buntu itu seperti apa gejala awalnya? Kalau gejala awalnya, jadi yang paling penting itu ada, jadi
migration of pain. Migration of pain itu artinya nyeri yang beralih. Nyeri yang beralih itu awalnya itu pasti di area ulu hati atau di sekitar pusat gitu. Jadi yang sering itu disalahartiin asam lambung naik nih gitu. Oh, itu gejala Bisa usus buntu. gejala awalnya. Oh, gejala awalnya. Nah, apa namanya, nyeri di sekitar ulu hati, di sekitar pusat ini apa namanya, asam lambung naik, yang ini kena mah lah kayak gitu. Oh, iya. Ya, apa biasanya gejala awalnya seperti itu. Nah, apa seiring perjalanan penyakitnya dia akan berpindah ke kanan bawah. Gitu. Biasanya seperti itu. Terus itu yang paling penting adalah migration of pain itu. Jadi nyeri di awal di ulu hati, dia pindah ke kanan bawah. Nah, terus gejala penyertanya bisa mual. Rasanya mual kan kalau apa nyeri-nyeri di ulu hati gitu ya, mual, bisa juga muntah gitu. Nah, ini 3 gejala ini biasanya sering disalahartiin, oh minum ini aja apa namanya, obat lambung gitu. Padahal itu gejala awal usus buntu gitu. Gejala awal usus buntu yang apa harus diperhatiin lah gitu. Maksudnya jangan dianggap remeh keluhan seperti itu. Mungkin bisa jadi mah beneran atau memang gejala awal usus buntu gitu. Nah, apa namanya, 3 gejala awal itu sih yang sering dikeluhkan, yang miss maksudnya. Saya dapat konsulan miss gitu. Nah, biasanya setelah 3 gejala awal ini ada demam. Cuma demamnya usus buntu itu gimana ya? Nggak yang demam tinggi kayak demam berdarah gitu, bukan. Jadi kayak meriang nggak enak gitu loh. Nggak enak badan gitu ya, kayak menggigil bukan? Iya, bisa. Menggigil. Bisa. Nah, itu kebanyakan pasien sih kan usia muda ya, dekade kedua gitu kan, sesuai literatur lah, dekade kedua itu biasanya mereka nganggapnya masuk angin gitu. Terus habis itu dikerokin, sudah 3 hari kok tambah berat sakitnya gitu, tiba-tiba kok di kanan bawah terpusatnya gitu. Makanya di hari itu mereka ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Mual juga ya kan dok ya tadi ya dok ya. Terus kalau misalkan bisa nelen makanan nggak sih dok kalau misalkan gejala awal? Bisa. Usus Cuma buntu mual itu ya dok ya. Jadi bisa. Makanan nggak masuk, bisa masuk nggak sih dok sebenarnya? Bisa. Oh bisa ya dok. Masuk aja. Cuma rasanya mual gitu. Mual. Oke. Gitu. Terus penanganan medis yang dilakukan seperti apa dok? Pertolongan pertama ketika tahu gejala awal nih. Pertolongan pertama, jadi buntu. Diagnostik. Jadi kita menegakkan diagnosa itu bersama dengan modalitas terapi ya, modalitas diagnostik. Maksudnya dalam hal ini laboratorium ataupun USG. Di USG itu ya gitu. Nah, kalau USG biasanya nih orang-orang nih apa minta USG dulu dok, padahal udah jelas gitu. Jadi apa, kita mendiagnosa usus buntu itu kan dengan sistem scoring sebetulnya. Jadi secara klinis aja. Jadi tiga gejala awal tadi, migration of pain, terus habis itu ada mual muntah, terus habis itu ada demam gitu ya. Nah, apa namanya, terus baru kita nginjak ke laboratorium. Laboratorium itu kan dilihat apa namanya, darahnya bagaimana, tes darah itu ya, kencingnya bagaimana, tes urin juga, untuk menyingkirkan ini asal nyerinya dari saluran kencing atau dari usus buntu nih. Gitu. Terus apa, satu lagi yang paling penting pemeriksaan fisik juga, pemeriksaan fisik. Kalau di perut kanan bawah ditekan sakit ya sudah hampir pasti usus buntu. Kanan ya dok ya, sebelah kanan ya dok kanan ya? bawah. Kanan bawah. Gitu. Yang rancu itu cewek. Oh, yang sering atau sering gimana? Rancu, maksudnya rancu. Bias. Oh, bias. Karena cewek organnya banyak. Oh iya. Ya ada saluran kencing, ada usus buntu sendiri, sama organ kewanitaan. Nah, itu yang bikin bias biasanya. Makanya kalau apa sekarang sih cewek
biasanya kalau bingung baru kita USG. Gitu. Baru di USG ya dok ya. Cewek kan bisa kista ovarium, Oke. kista ovarium yang kepeluntir kayak gitu. Terus habis itu ya mohon maaf ya, ini cewek juga biasanya kita screeningnya tes kehamilan. Kita nona nyonya, nona nih hamil, ya gitu, gitu. Hamil di luar kandungan maksudnya. Hamil di luar kandungan. Nah itu kita screeningnya dari situ, dites kehamilan. Apabila positif ya kita pastiin dengan USG gitu. Kalau memang benar ya udah kita collab sama dokter obgyn atau dokter kandungan begitu. Seperti itu ya dok ya. Nah saya itu waktu beberapa yang lalu juga nyeri bagian ulu hati. Ya cuman gak di bagian per bagian bawah gitu dok. Itu juga gejalanya sama disebutkan seperti dokter. Terus perbedaannya tuh apa sih dok? Ciri-ciri asam lambung naik sama usus lambung itu seperti apa dok? Ciri-ciri. Usus buntu maksudnya? Iya usus buntu. Ya itu the migration of pain. Jadi kalau misalnya hari pertama itu biasanya ya rasa nggak enak di ulu hati, di sekitar pusat gitu kan. Nah kalau berlanjut nih perjalanan penyakitnya, dia akan pindah ke kanan bawah nyerinya. Di sini nggak sakit lagi, tapi di kanan bawah sakit gitu. Nah kalau menetap di atas, mual-mual di atas agak lama, ya mungkin mah itu tadi, asam lambung naik atau penyakit yang lain. Nah pentingnya diagnostik di situ ya. Jadi tidak semua sakit di ulu hati atau di sekitar pusat itu asam lambung naik, bukan gitu juga gitu. Jadi kita awalnya mengira itu sehari 2 hari nggak ada perubahan, berobat ke dokter ya dok ya. Nah itu mungkin kita akan sarankan untuk USG dulu. Mencari penyebabnya apa sih. Kalau memang di USG organ-organ yang lain tidak ada masalah, artinya murni asam lambungnya yang naik gitu. Tapi kalau misalkan pasien-pasiennya sudah berobat ke dokter, itu penyebabnya apa dok biasanya? Penyebabnya rata-rata usia muda ya. Kalau usia muda paling banyak. Jadi usus buntu itu yang saya sebutin tadi, BAB mengeras, biji-bijian itu tadi, itu hampir jarang. Jarang. Nah penyebabnya kenapa sih di usia muda paling banyak? Karena pada dasarnya di usus buntu sendiri itu ada kelenjar getah bening atau jaringan limfoid. Nah jaringan limfoid atau kelenjar getah bening itu kalau seiring bertambahnya usia itu dia juga membesar volumenya. Nah kalau dia misalnya terkena suatu peradangan lah, misalnya radang apa, kayak yang paling sering kan radang tenggorokan ya. Radang tenggorokan atau makannya yang kotor mengakibatkan peradangan di dinding usus. Nah si jaringan limfo ini dia membesar, termasuk jaringan limfo yang di usus buntu gitu. Di jaringan limfo yang di usus buntu dia membesar, akhirnya lumennya tersumbat. Nah terjadi gejalanya itu tadi. Berarti rata-rata di usia muda ya dok ya? Gitu. Yang paling banyak di usia 20-an lah. 20-an paling belasan banyak. Dan 20-an paling banyak. Itu di usia tua gak ada ya dok ya? Ada. Gitu. Cuma lebih banyak di usia muda. Kalau usia tua yang kita takutin tumor. Tumor. Gitu. Makanya kalau usia tua diagnostiknya lebih banyak ke USG-nya. USG-nya. Tapi kalau klinis sudah jelas, ya sudah nggak perlu. Terus tindakan penyembuhannya tuh melalui operasi atau gimana dok biasanya? Operasi. Gitu. Penyembuhan untuk usus buntu itu ya operasi. Usus buntunya diangkat. Usus buntunya diangkat itu. Oke. Berarti paling banyak dialami anak muda ya dok. Terus penyembuhannya melalui operasi. Kalau herbal gitu bisa gak sih dok, pengobatan herbal? Nggak tahu sih, nggak ada kan. Setahu saya belajar nggak ada sih, nggak ada untuk pengobatan herbal untuk usus buntu. Oke. Terus nanti efek samping dari operasi itu apa dok kira-kira? Efek samping ada gak sih dok? Efek samping dari operasi kira-kira ada gak sih dok? Nyeri pasti ya. Nyeri Luka operasi pasti itu.
Terus habis itu lukanya tidak 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 membaik, atau lukanya nantinya akan terbuka gitu. Lukanya akan terbuka karena apa? Biasanya operasinya kotor. Oke. Ya, usus buntunya sudah bernanah, usus buntunya sudah pecah. Itu kan jaringan di bawah kulitnya kita bersihin, jaringan yang di rongga perutnya kita juga bersihin. Nah, itu untuk penutupan lukanya itu kita kan juga sudah atur ya, jahitannya segini, jahitannya jaraknya segini, kayak gitu. Meskipun kita sudah bersihkan sebagaimanapun, resikonya masih tetap ada. Makanya dibilang efek samping atau komplikasi. Nah, cuma efek samping atau komplikasi tidak harus terjadi, tidak pasti terjadi gitu loh. Itu resiko namanya, resiko operasi. Jadi resiko itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Kalau tidak ya alhamdulillah. Kalau terjadi ya ada penanganannya gitu. Penanganannya nggak sampai dioperasi lagi kok gitu. Ya penanganannya, perawatan lukanya agak lebih lama, lebih ribet, kontrolnya lebih sering gitu. Kontrolnya lebih sering. Terus itu proses penyembuhannya memerlukan waktu berapa lama, Dok? Kalau standarnya sih ya kurang lebih 14 hari. 14 hari. Itu untuk lukanya loh ya. Oh, lukanya. Iya. Tapi kalau yang biasa ditanyain pasien sih, Dok, saya boleh kerja kapan? Dok, saya boleh masuk sekolah kapan? Beraktivitas gitu ya, Dok ya. Ya, paling 3-4 hari udah bisa jalan. Udah, aktivitas aja, nggak ada batasan gitu. Nggak ada batasan. Terus makanan yang harus dihindari oleh penderita usus buntu itu dan makanan yang wajib dikonsumsi itu apa, Dok, kira-kira? Apa aja sih? Apa aja? Bebas. Oh, bebas. Sebetulnya bebas. Kalau sudah operasi usus buntu, tadi kan resiko ini ya terjadinya usus buntu, kayak mie, terus habis itu apa namanya biji-bijian itu tadi ya, itu yang beresiko menyebabkan. Nah, kalau usus buntunya sudah diambil, ya bebas. Oh, bebas. Makan apa aja ya, Dok. Nah, ya. cuma apa namanya pengertiannya ya nggak sebebas itu juga. Harus dibatasi atau ya, yang harus dihindari gitu, Dok. Sewajarnya lah. Sewajarnya gitu. Dok ya. Mukbang. Oh, mukbang ya. Janganlah. Makan seblak gitu, Dok. Mungkin nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa makan seblak. Seminggu sekali. Sekali. Gitu. Ya nggak tiap hari lah. Oh iya. Gitu. Soalnya saya kalau misalkan sehabis makan seblak itu perut saya langsung sakit. Ya mules gitu, pasti. Mules itu ya, Dok ya. Bukan cuma Mbak, saya juga. Oh, juga. Gitu. Iya, Dok. Lalu ya, Dok ya, kalau misalkan usus buntu ini menyerang ibu hamil ya, Dok ya, itu apakah berbahaya bagi janinnya itu? Iya. Oh. Ya. Karena peradangan di sekitar dinding rahim itu mengakibatkan dinding rahimnya berkontraksi. Kan kasihan kalau kalau rahimnya berkontraksi sementara kehamilannya belum cukup umur, kasihan gitu. Makanya apabila ada peradangan usus buntu nih, in case kayak gitu ya, peradangan usus buntu pada ibu hamil, ya kita operasi tetap. Oh, dioperasi tetap. Daripada dia pecah, iya, tambah parah gitu. Terus kalau misalkan usus buntunya itu sudah pecah, itu operasinya tetap dijalankan juga, Dok? Ya pasti. Oh, pasti. Harus ya, Dok ya? Karena tujuannya adalah kalau sudah pecah gitu tujuannya life saving, menyelamatkan nyawanya pasien gitu. Oke. Terus kalau misalkan ya, Dok ya, pasien yang terhindar dari kalau misalkan usus buntunya tuh udah apa ya, intinya tuh udah kasep apa ya, udah parah gitu loh, Dok ya, itu gimana, Dok? Sudah kasep, ya sudah, ya ditanganin. Ditangani itu ya, Dok ya. Ditanganin. Nah, cuma apa namanya, untuk operasi itu kan ada persiapan praoperasi. Nah, itu biasanya kita kolaborasi dengan dokter biusnya. Jadi apabila udah yang disebutin Mbak tadi kasep atau udah pecah lah, udah parah gitu ya, tetap kita operasi gitu. Cuma pas preoperatifnya itu persiapannya lebih apa ya, bukan ribet ya, apa ya, lebih ekstra lah bahasanya gitu. Jadi
yang perlu cairan ini, antibiotiknya masuk ini dan itu gitu. Terus habis itu timing operasinya harus segera, jadi timnya harus disiapkan segera. Itu kan lebih ribet loh. Itu apa namanya, ya itulah untuk yang sudah kasep atau udah pecah mungkin, atau udah parah gitu. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dokter kepada Tribuners yang ada di rumah gitu untuk selalu menjaga kesehatan gitu. Iya, intinya sih dari pencegahan ya, pencegahan dulu. Makan pedas boleh, berlebihan jangan. Makan mie instan boleh, tapi ya jangan setiap hari gitu. Terus cukup serat, banyak minum air putih, cukup cairan. Udah sih, olahraga Ya dok ya, yang lebih olahraga penting. juga apa namanya, satu menjaga kesehatan jantung ya sudah pasti. Yang kedua ya gerakan ususnya juga lebih baik gitu. Olahraga apa dok yang direkomendasikan oleh dokter sendiri? Kalau saya ya paling gampang, paling murah jogging Ya dok ya, sepedaan mungkin dok. Sepeda boleh, Oke. goes gitu. Goes ya, dok, ya. Oke Oke. dokter, terima kasih ya dok ya Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya telah menambah wawasan ini tentang usus buntu kepada Tribuners yang ada di rumah. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septina Cahyani dan Dokter Dimas pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.